Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AJM Otomotif. Nah, kali ini saya mendapat pasien lagi ya dengan gejala suaranya kasar dan di bagian bloknya ini mengalami bocor oli ya teman-teman. Baiklah, setelah pembongkaran bagian blok. Nah, di video ini terlihat ya, saya sedang memegang bloknya. Nah, di sini sepertinya bloknya itu bergesekan dengan rantai keteng ya, yang disebabkan oleh rantai keteng yang kendor. Lalu saya ngecek di bagian valve silinder atau yang sering juga disebut deksel. Nah, di sini terlihat aman-aman saja ya teman-teman. Nah, kemungkinan nanti itu akan dibersih saja dan seal clamp-nya akan juga kita ganti. Karena rantai ketengnya udah kendor dan sudah aus juga dan perlu diganti yang baru ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba melepaskan baut atau mur ya di bagian magnet ini untuk melepas rantai ketengnya. Dan di bagian magnet ini terdapat juga yaitu kalau di daerah saya ya itu dinamakan suling pompa oli. Nah, di bagian sulingnya itu nanti akan kita ganti juga ya, karena udah tidak layak lagi dipakai juga. Nah, baiklah teman-teman, magnetnya pun udah terlepas ya, karet penahan rantai ketengnya pun udah minta ganti ya, dan ini dia suling yang saya maksud tadi. Nah, ketika itu dipencet itu enggak mau keras lagi ya teman-teman. Oke, baiklah, setelah di bagian blok dan magnetnya sudah kita lepas, sekarang kita beralih ke bagian kopling ya teman-teman. Di sini saya cuman membongkarnya saja dan mengecek ya, takutnya nanti bekas dari gram yang dari blok tadi ya itu masuk ke sebelah kanan. Jadi demi antisipasi saya bongkar saja dan akan saya bersihkan. Setelah semuanya selesai terbongkar ya, di sini juga saya mendapat tambahan servisan ya teman-teman. Nah, di bagian sok depan. Nah, di sini udah terlihat ya, seal shocknya udah bocor. Untuk langkah pemasangan teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan ya satu paket blok baru ya, serta suling pompa oli, gear pompa oli ya teman-teman, dan rantai ketengnya pun juga ya. Di sini terlihat serinya memakai KWB ya teman-teman. Dan yang terakhir itu seal clamp ya. Di sini saya memakai SGP. Karena kalau memakai SGP itu sudah teruji dan saya setiap kali pemasangan selalu memakai seal clamp SGP karena udah terjamin ya teman-teman. Baiklah, di sini kita akan memasang bagian karet penahan rantai keteng dulu ya teman-teman. Nah, untuk gear pompa olinya itu belum saya lepas ya, dan di sini saya sedang memegang yang baru. Nah, ini pun rantai ketengnya juga. Nah, setelah terlepas yang tadinya dan sekarang kita akan melakukan pemasangan gear pompa oli yang baru ya teman-teman. Nah, untuk cara melepasnya tadi itu cukup mudah ya teman-teman. Untuk gear pompa oli cukup diganjel saja, yaitu batangan asnya itu ya. Nah, setelah rantai keteng terpasang, kita beralih ke bagian
bak kopling ya teman-teman. Itu kenapa saya buka ya. Nah, di sini setiap kali saya melakukan pembongkaran, saya selalu membuka ya teman-teman bagian bak koplingnya ini, karena saya akan mengecek jalur olinya dulu ya teman-teman. Dan sebelum dicek itu saya bersihkan dulu ya, supaya bersih dan tidak ada bekas geram-geram yang tersisa yang disebabkan oleh blok yang pecah tadi ya teman-teman. Karena kalau misalnya geram mesin yang nggak dibersihkan itu akan menghambat peredaran jalur oli dari bak mesin menuju ke komponen-komponen lainnya. Nah, setelah dibersihkan kita pasang kembali filter olinya dan kita tutup kembali ya teman-teman bak koplingnya. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian ini, nah, saya sedang melakukan pengecekan oli naik atau tidaknya. Untuk di bagian oli ya sudah aman ya teman-teman, karena di sini udah terlihat ya, di bagian jalur olinya udah muncul ketika di sela tadi. Baiklah teman-teman, di akhir video ini setelah semua terpasang, baik itu bagian rantai keteng, blok barunya, serta penyerpisan silk shock. Nah, sekarang kita Nah, beginilah teman-teman, setelah penyalaan mesin pun hidup dengan normal dan suaranya pun menjadi halus.